Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Kakek Cangkul. Sebelum lanjut ke alur cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum masuk ke alur ceritanya, saya ceritakan dulu asal-usul dari Kakek Cangkul. Kakek Cangkul dan Nenek Gayung adalah pasangan suami istri. Si nenek sebagai tukang memandikan jenazah, sementara kakek tukang gali kuburan. Mereka saling cinta, tetapi nenek meninggal duluan. Kakek patah hati, kakek ingin memandikan si nenek sendiri, dan menggali kuburan nenek sendiri. Warga yang tidak tahu hanya menguburkan si nenek. Sementara si kakek ditinggalkan, tidak ada yang tahu kakek meninggal. Jenazah si kakek sudah membusuk. Ironisnya warga malah membuang mayat si kakek ke sungai, bukan menguburnya. Kita langsung ke alur cerita film Kakek Cangkul. Ceritanya diawali dengan seorang kakek yang membeli jamu kuat di sebuah warung. Tetapi si penjual tersebut tidak tahu, bahwa si kakek yang membeli jamu itu adalah Kakek Cangkul. Ketika si penjual membuat jamu, tiba-tiba si kakek mencangkul si penjual jamu dari belakang. Film pun dimulai. Ketika terjadi perdebatan antara duta yang diperankan Zaki Zimah, dan ibunya yang pulang menuju kampung. Ibu duta masih menganggap duta tidak normal karena menganggap anaknya suka sesama jenis. Tiba-tiba datanglah seorang pengamen. Merasa terganggu oleh si pengamen, ibu duta membuang gitar si pengamen. Meskipun gitar pengamen telah dibuang, namun si pengamen masih membawa gitar cadangan. Di saat mereka jalan menuju kampung, tiba-tiba di jalan mereka bertemu dengan teman duta, yaitu Coki yang diperankan Rizky Mocil dan Danu yang diperankan Zidni Adam. Coki dan Danu adalah sahabat duta waktu kecil. Di saat mereka melepas rindu dengan berbincang dan bercanda, dari dalam mobil keluar dua wanita cantik yang bernama Thalia yang diperankan Herfiza Novianti, dan Miki yang diperankan Febriane Versila. Mereka berdua adalah sahabat Coki dan Danu. Mereka pun berkenalan dengan duta, dan sepertinya duta lebih tertarik dengan Thalia. Mereka pun mengajak duta untuk ikut arum jeram. Kemudian duta meminta izin ke ibunya. Dan ia pun diizinkan karena ibunya ingin duta menjadi laki-laki jantan. Di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh pemuda misterius yang mau ikut nebeng ke lokasi arum jeram. Pemuda itu bernama Jantan. Sesampainya di lokasi, mereka membuat tenda. Di malam hari, Coki bercerita seram, dan mengatakan kalau menginap di hutan mereka tempati ada pantangan, yaitu tidak boleh tidur sendiri. Apalagi camping di tempat ini, tidak boleh tidur sendirian tetapi berpasangan. Thalia dan Mika percaya, dan akhirnya Thalia memilih pasangan tidur dengan duta, dan Mika berpasangan dengan Danu, dan Coki yang mengarang cerita, ternyata tidur dengan Jantan. Keesokan paginya, mereka bermain arum jeram. Tetapi Jantan yang sangat yakin diri, lakukan aktivitas arum jeram tanpa ada memakai perlengkapan pengaman satupun. Hal itu menyebabkan fatal karena mereka mengalami kecelakaan, dan Jantan dinyatakan hilang di sungai itu. Sampai malam hari, mereka semuanya telah melakukan pencarian, tetapi belum juga temukan hasil apapun. Karena telah malam, mereka mengambil keputusan untuk meneruskan pencariannya besok pagi. Hal tersebut buat mereka sangat terpaksa bermalam di tempat itu sekali lagi. Pada waktu tengah malam, Duta dan Danu terbangun karena mendengar suara aneh. Mereka pun mengecek keluar. Mereka melihat tenda sebelah bergoyang. Ketika membuka tenda, alangkah terkejutnya mereka, tiba-tiba Jantan ada di belakang mereka. Semuanya terbangun untuk menginterogasi Jantan. Ia mengatakan telah diselamatkan oleh kakek yang membawa cangkul. Alangkah terkejutnya mereka, karena mereka mendengar gosip di kampung ini, bila ketemu dengan kakek cangkul bakalan mati. Duta yang kebelet pipis ditemui kakek cangkul. Duta ketakutan dan kabur lari. Tanpa sengaja Duta tercebur ke sungai dan melihat mayat Jantan. Di tempat lain di dalam tenda, Coki yang merasa curiga dengan Jantan membangunkan teman-temannya untuk membuktikan memang benar itu Jantan. Thalia yang khawatir dengan Duta, memutuskan untuk mencarinya sendirian. Kemudian di tempat yang berbeda, Duta pasrah karena terus dikejar oleh kakek cangkul. Pada saat akan dicangkul oleh kakek cangkul, Duta mengatakan kenal dengan Nenek Gayung. Duta pun mengatakan, dia yang memandikan Nenek Gayung. Dan tiba-tiba kakek cangkul pun menghilang. Thalia akhirnya menemukan Duta.
Duta mengatakan bahwa jantan telah meninggal, dan mengatakan mayatnya berada di sungai. Mereka berdua pun membangunkan teman-teman semuanya dan keluar dari tenda. Namun Choki dipeluk jantan, dan mereka mencoba menarik Choki supaya terlepas dari pelukan jantan. Mereka berlari, namun malah bertemu dengan jantan. Mereka kembali ke tenda dan memutuskan akan menguburkan mayat jantan. Di pagi hari Choki dan Danu menemukan liang lahat kosong. Memutuskan mengubur jantan di liang lahat kosong yang mereka temukan. Di tempat lain di rumah Ibu Duta, Pak Lurah merayu Ibu Duta untuk menikah dengannya. Namun Ibu Duta tidak mau mendahului anaknya untuk menikah. Di saat yang tidak tepat, tiba-tiba datanglah asisten Pak Lurah, mengabarkan bahwa liang lahat untuk kakek Cangkul sudah disiapkan. Di saat Tayla dan Miki mandi pagi, Choki dan Danu berniat mengintip mereka mandi. Kemudian Danu pun mengendong Choki, tetapi ketahuan oleh Duta dan mereka jatuh. Duta ditindih oleh mereka berdua dan Ibu Duta melihatnya. Ibu Duta berpikir mereka telah melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Duta pun dimarahi oleh ibunya. Tetapi Duta mengatakan bahwa dia masih normal, dan suka dengan perempuan. Tiba-tiba Mika datang dan mengaku sebagai pacar Duta. Di malam hari di tempat yang berbeda, ada 3 pemuda yang akan memakamkan kakek Cangkul. Mereka terkejut karena liang lahat yang mereka siapkan sudah terisi mayat. Kemudian secara tiba-tiba dari dalam kubur keluar darah segar, mereka berlari ketakutan. Mereka pun melaporkan peristiwa tersebut kepada Pak Lurah, yang sedang mengumumkan ke masyarakat bahwa sudah menyiapkan liang lahat untuk kakek Cangkul. Mereka melaporkan bahwa liang lahat untuk kakek Cangkul sudah terisi. Keesokan harinya, Pak Lurah dan asistennya memarahi Duta dan teman-temannya karena memakai liang lahat untuk kakek Cangkul tanpa izin. Ibu Duta pun membela anaknya supaya tidak dihukum, dan Duta pun memberikan solusi untuk menanyakan ke dukun. Mereka pun datang ke rumah dukun, ketika konsultasi dan fokus melakukan ritual. Tiba-tiba istri kedukun yang ke-26 datang. Si dukun pun meninggalkan mereka, karena ikut dengan istrinya. Duta menemukan solusi lain dengan memainkan jelangkung untuk memanggil kakek Cangkul. Tujuannya adalah agar mereka bisa bertanya kepada si kakek di mana letak mayatnya. Permainan jelangkung Duta ternyata berhasil. Jelangkung bergetar namun malah yang datang bukan kakek Cangkul, melainkan semua hantu yang ada di hutan itu. Pagi harinya mereka berunding dan Thalia memiliki ide untuk membuat nenek gayung KW. Malam harinya rencana pun dijalankan. Di hutan mereka langsung bertemu kakek Cangkul. Nenek gayung KW yang diperankan Choki pun beraksi. Kakek Cangkul membawa nenek gayung KW untuk menemui jasadnya. Namun rambut palsu nenek gayung KW tersangkut ranting pohon dan terlepas. Kemudian nenek gayung KW pun kabur. Duta dan teman-teman yang sudah tahu letak mayat kakek Cangkul menyangkut di bawah jembatan, mereka pun beranjak pergi ke rumah, malah dicegat kakek Cangkul. Duta mengatakan akan mengubur jenazah kakek. Dan ternyata kakek Cangkul mengetahui niat baik Duta dan teman-teman. Kakek Cangkul hanya mau mengucapkan terima kasih dan meminta maaf karena telah menakuti mereka. Duta dan Danu mencari mayat kakek Cangkul. Namun Choki malah mendapat pelukan dari Thalia dan Miki. Karena jasanya menjadi nenek gayung KW berhasil. Di bagian akhir cerita diperlihatkan makam nenek gayung dan kakek Cangkul bersebelahan. Si pengamen beraksi di kuburan mereka. Kemudian si pengamen dikejutkan dengan sosok seorang nenek yang minta tolong, karena tidak bisa pipis, dan akhirnya lari ketakutan meninggalkan nenek tersebut. Bagaimana alur cerita film Kakek Gayung yang saya buat? Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di komentar di kolom komentar. Sampai ketemu dengan alur cerita film horor berikutnya. Semoga teman-teman terhibur dan terima kasih.